Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Fauzia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas 2024B dengan NIM 24080554082. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar grafik keseimbangan perusahaan dari soal yang diberikan. Soal yang diberikan adalah PT Perusahaan Gas Negara atau disingkat PEGAS sebagai satu-satunya penyedia liquefied petroleum gas atau disingkat LPG di Indonesia pernah mengalami kerugian sebesar 3,81 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal itu diakibatkan dari sengketa pajak pertambahan nilai. Nah, berdasarkan kondisi yang ada, gambarkan grafik keseimbangan perusahaan. Dari data soal ini kita dapat mengetahui bahwa perusahaan mengalami kerugian, sehingga kita dapat menggambarkan grafik keseimbangan perusahaan dalam kondisi rugi. Pertama, kita buat terlebih dahulu garis koordinat kartesiusnya. Nah, di sini ada garis vertikal, kemudian kita juga buat garis horizontal. Pada gambar ini, garis horizontal atau simbol X mewakili kuantiti, kemudian garis vertikal atau simbol Y mewakili price. Setelah kita buat koordinat kartesiusnya, kita dapat membuat kurva permintaan perusahaannya, di mana kurva permintaan perusahaan pada pasar monopoli itu bersifat inelastis atau berslope negatif dan curam. Nah, kita dapat menggunakan seperti ini. Ini merupakan kurva D1 sama dengan P1 sama dengan AR1. Kemudian gimana MR-nya? MR pada perusahaan monopoli itu selalu berada di bawah AR atau setengah dari AR, sehingga kita dapat menggambarkan MR berada di sini. Ini adalah kurva MR. Nah, kemudian setelah ini kita dapat menggambarkan kurva MC, di mana kurva MC juga sama seperti perusahaan di pasar persaingan sempurna berbentuk turquoise. Seperti ini. Ini adalah kurva MC. Produksi yang harus dilakukan sebaiknya untuk mendapatkan keadaan rugi minimum, di mana titik tersebut adalah kuantiti tersebut adalah sama dengan MC sama dengan MR. Nah, berada di sini nih. Sehingga kita dapat menarik garis ke bawah. Ini adalah Q1. Nah, kemudian gimana letak AC-nya? Karena perusahaan berada dalam kondisi rugi, maka letak AC-nya berada di atas dari kurva permintaannya, sehingga kita dapat menggambarkannya. Ini adalah kurva AC. Nah, kemudian di mana daerah rugi yang dialami oleh perusahaan? Maka perusahaan mengalami daerah rugi pada titik antara MC dan juga produksi minimum, di mana letaknya adalah di sini. Masih? Ini adalah daerah rugi. Kita dapat misalkan di daerah rugi ini merupakan daerah dari A, B, C, D. Nah, daerah rugi ini merupakan daerah A, B, C, D. Ini merupakan gambaran grafik keseimbangan pasar Nah, dari grafik keseimbangan perusahaan yang telah kita gambar ini, maka kita dapat mengetahui bahwa daerah A, B, C, D adalah daerah rugi yang paling minimum, karena daerah laba
daerah rugi tersebut itu merupakan daerah di mana perusahaan memproduksi sebanyak Q1. Karena pada tingkat produksi ini, Q1 berpotongan dengan kurva MC sama dengan MR pada titik ini. Nah, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan itu ada pada daerah ini, daerah Q.0 AD. Kemudian daerah rugi perusahaan itu berada pada daerah sini. Demikian, kerugian yang diderita oleh perusahaan monopoli tersebut adalah seperti yang ditunjukkan kotak A, B, C, D. Nah, kerugian ini itu adalah kerugian yang paling minimum atau bisa dikatakan ini adalah kerugian 3,81 triliun tersebut. Nah, apabila perusahaan PT Gas ini memproduksi lebih tinggi daripada Q1, maka kerugian yang akan dialami juga akan lebih besar lagi. Namun berbeda dengan grafik keseimbangan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang itu grafik perusahaannya itu akan mengalami laba normal atau laba supernormal karena rasionalitas produsen akan memproduksi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sekian saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.